Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidah asasan li fiqratihi wa ahkami syai'iyya miqyasan amalihi wa masdaran ahkam amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tu'affawna ujurakum yaumal qiyamati faman sukhriha 'anil nar wa dakhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa al mata'ul ghurur. Al-ayah sahru ramadan alladhi unsila fihi al-Qur'an wal bayyinati minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jatuhi. Sadaqallahu al-azim wa sallallahu karim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Isyati. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang hingga hari ini masih menjadikan akidah Islam sebagai standar berpikirnya, hukum syara sebagai standar amal perbuatannya, sekaligus sebagai sumber hukumnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita bersyukur karena masih kita diberikan jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada Ramadan yang ke-7. Sedikit apa yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini, yakni berupa tema pengantar berbuka puasa, yaitu sedikit pesan dari Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali di tengah-tengah muridnya mengajukan 3 pertanyaan yang sangat relevan dengan kondisi dan suasana di mana kita saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya, apa yang paling dekat dengan kita atau dengan diri kita di dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini. Dan yang ketiga, apa yang paling besar dalam kehidupan kita di dunia ini. 3 pertanyaan ini tentu dari murid-muridnya ada banyak beragam jawaban yang disampaikan kepada beliau. Tetapi pertanyaan yang relevan dengan suasana atau kondisi
yang sedang kita jalani, yaitu ibadah puasa, dengan kita hari ini. Apa kaitannya? Pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya dengan kita yang sedang menjalankan ibadah puasa saat ini. Pemirsa dakwah Buton dimanapun Anda berada, tentu kita juga adalah bagian dari hamba-hamba yang erat kaitannya dengan 3 pertanyaan tadi. Mengapa? Karena ibadah puasa yang sementara kita lakoni atau jalankan oleh para dai, para penceramah, para mubalik, dan ulama menjelaskan bahwa ending atau ujung daripada pelaksanaan ibadah puasa kita ini, bagaimana kita keluar dari menjalani ibadah ini selama sebulan penuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan setiap hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa ini keluar menyandang predikat la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Atau dengan sebutan lain, kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita kembali kepada fitrah sebagai hamba yang bersih dari dosa. Lalu apa hubungannya dengan aktivitas ibadah puasa kita terkait dengan pertanyaan yang pertama yang diajukan oleh Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya? Tentu sebagai hamba yang sedang menjalankan atau melakoni kehidupan kita di atas buminya Allah ini, dengan pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita, di mana ketika itu murid-murid Imam Al-Ghazali ada banyak jawaban yang disampaikan kepada beliau. Ada yang mengatakan bahwa yang paling dekat itu adalah orang tua kita, ibu, ayah, kakak, ponakan, kakek, guru, teman, kerabat. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali? Maka jawaban beliau bahwa benar apa yang kalian sampaikan, tetapi sesungguhnya yang paling dekat dengan kehidupan kita di atas dunia ini adalah kematian. Maka itu sejalan dengan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran 185 tadi yang saya sampaikan, di mana Allah menegaskan, mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Setiap-tiap yang berjiwa atau yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ya. Faman sakhrishaha anin nar wa adkhulul jannata faqad fa'aza wa ma al hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka
dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Pemirsa dakwah Buton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore menjelang berbuka puasa ini, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya, maka ini juga sangat terkait dengan atau relevan dengan pelaksanaan ibadah puasa kita, kaitannya dengan umur yang sementara kita lakoni atau yang melekat pada diri kita. Saya sebagai tausiah, pembawa tausiah pada sore hari ini, umur saya sudah 46 tahun. Waktu normal kalau mengacu pada umur Rasulullah SAW 64 tahun, maka tersisa umur saya sudah lewat dari setengah, bahkan sudah masuk mendekati lampu kuning. Artinya kalau kemudian kita kembali flashback ke belakang, lalu kita muhasabah terhadap apa yang sudah kita lakukan, semua amal perbuatan yang lalu-lalu, apakah sudah bisa memberikan kita jaminan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal perbuatan kita yang lalu itu mampu akan menyelamatkan kita ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua merenung dengan umur yang tersisa, perbuatan kita, amal perbuatan kita yang sudah kita lalui, apakah benar-benar bisa menjamin akan keselamatan kita di dunia dan akhirat kelak? Maka saya kira jawabannya adalah kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bahwa kadang kita merasa perbuatan kita itu sesuai dengan hukum perbuatan manusia, tetapi apakah hukum perbuatan manusia yang kemudian wajib, haram, sunnah, makruh, mubah itu sesuai dengan pemahaman atau sesuai dengan standar hukum syara dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah sebabnya mengapa dalam kaidah ushul fikih sebelum kita berbuat ada rumus yang harus kita ikuti, yakni al-aslu fil af'al at-taqayyadu bi hukmi syar'i. Asal suatu perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara. Mengapa? Karena ini erat kaitannya dengan pahala yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita menunaikan ibadah puasa, apakah sudah sesuai standar diterimanya sebuah amal? Sebagaimana gurunya Imam Syafi'i menjelaskan tentang diterimanya syaratnya amal perbuatan kita. Pertama harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian caranya benar, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri sebelum saya. Maka ketika memenuhi dua syarat itu, saya kira amal itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika niat itu tidak ikhlas, kita menunaikan ibadah puasa ini ada tendensi-tendensi yang lain, maka itu dari sisi cacat amal itu bisa jadi iya. Dan ketika ikhlas benar, kemudian kita harus cek benarkah
ibadah puasa kita itu sudah benar kita tunaikan. Ini syarat diterimanya sebuah amal perbuatan. Lantas, apa hubungannya dengan pertanyaan kita? Yang pertama, tentu sangat berhubungan sekali, karena ini terkait dengan amal perbuatan kita yang lalu. Apakah sudah sesuai syarat diterimanya amal perbuatan kita atau tidak? Sehingga maka disinilah pentingnya kita senantiasa melakukan kajian atau senantiasa melakukan atau menuntut ilmu, utamanya ilmu yang berkaitan dengan ad-din atau Islam itu sendiri. Karena 1 kali 24 jam seluruh amal perbuatan kita pasti akan masuk pada hukum perbuatan manusia itu sendiri, yang 5 tadi. Pemirsa Dakwah Buton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaan kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Ketika itu murid-murid Imam Al-Ghazali mengajukan atau menjawab beberapa pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa yang paling jauh dalam diri kita ini adalah negeri Cina. Wah, kalau kita bicara negeri Cina, maka hari ini Cina bagian daripada pemandangan yang menarik. Kenapa? Karena kemarin masa pandemi, di satu sisi pemerintah menganjurkan masyarakat Indonesia untuk melakukan lockdown, diam di rumah. Tapi pada sisi yang lain, warga negara mata sipit ini kembali membanjiri negeri kita. Ada yang Komorosi, ada yang Komorowali. Mereka kemudian beramai-ramai masuk di negeri kita. Bahkan di Bandara Haru Oleo waktu itu juga sangat sesak dengan penumpang mata sipit dari negara luar ini. Nah, ada juga yang mengatakan bulan, ada juga yang mengajukan matahari dan bintang-bintang. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali menjawab apa? Wahai murid-muridku, apa yang kalian ajukan itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah masa lalu. Masa lalu tidak akan pernah kembali. Maka kita sebagai manusia yang begitu sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesempurnaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu ciri yang membedakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa itu? Adalah akal yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga dengan akal inilah lantas kemudian menjadi jembatan pembebanan hukum terhadap hamba-hamba atau setiap orang yang kemudian mengaku sebagai manusia. Disinilah esensinya mengapa hukum itu dibebankan kepada manusia. Mengapa bukan kepada makhluk yang lain? Monyet atau anjing atau babi atau yang lain, tetapi karena mereka tidak punya akal, sehingga kemudian ketika manusia memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan akal ini dalam rangka untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal ini dia berusaha untuk memahami pedoman hidupnya, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Sebagaimana oleh para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam bulan suci Ramadan, tepatnya pada 17 Ramadan, awal mula diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya menjelaskan tentang banyak hal terkait bagaimana kemudian manusia ini ketika hidup di dunia ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman hidup bagi manusia. Manusia bukan cuma umat Islam, tetapi manusia. Dia pasti akan mendapatkan barokah ketika ini dijadikan sebagai sebuah pedoman hidup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau ahna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kasabun fa asnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk langit dan bumi itu beriman dan bertakwa, jadi kalau kita sudah meyakini rukun iman yang keenam, lantas kemudian tidak hanya sebatas keyakinan kita itu begitu saja, tetapi dalam dorongan keimanan kita ini, di mana di dalamnya bagian daripada rukun iman itu adalah mengimani Al-Quran sebagai huda linnas, sebagai petunjuk hidup kita, maka tidak ada pilihan lain bagi seseorang yang sudah meyakini rukun iman yang keenam itu, apalagi Al-Quran sebagai pedoman hidup, untuk keluar dari panduan itu, sehingga semua amal perbuatannya akan dia berusaha semaksimal mungkin harus sesuai dengan panduan Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Pemirsa dambakbuton.com yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu disinilah mengapa kita melakukan muhasabah, agar semua amal perbuatan kita yang di masa lalu, kalau ada yang negatifnya, yang tidak pas dengan kondisi kita hari ini, maka pada bulan Ramadan ini, di mana momentum kita, seluruh amal perbuatan kita diberikan ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Ramadan ini dikatakan penghulu dari bulan-bulan yang lainnya. Maka betapa maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha penyayang, dia timpakan 1 bulan penuh kepada kita semua untuk memaksimalkan ibadah kita. Dan akhirnya dari endingnya pelaksanaan ibadah puasa ini diharapkan kita kembali pada fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita petik dari masa lalu yang kita sudah perbuat kesalahan-kesalahan itu? Yang harus kita lakukan setelah bulan puasa ini ke depan adalah meninggalkan seluruh aktivitas-aktivitas kita yang tidak lagi sesuai dengan hukum syara. Maka kita harus benahi untuk sesuai dengan hukum syara, hukum perbuatan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya dalam kategori wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Sehingga amal perbuatan kita itu, sisa umur kita yang ke depan kita bisa memanfaatkan dengan baik.
seluruh sisa umur kita ini kita amalkan, seluruh sisa umur kita ini kita maksimalkan dalam kerangka untuk bagaimana kita bisa menyandang predikat sebagai la'allakum tattaqun. Maka predikat inilah yang kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bisa menyandang dan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini tentu tidak hanya sebatas lip service saja, bahwa keterikatan kita terhadap hukum syara hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Tapi tuntunan dan evaluasi ketakwaan kita itu akan kita lihat sepanjang 11 bulan berikutnya. Atau sepanjang hidup kita, di mana kemudian ada titik-titik terakhir sampai kemudian Allah menjemput kita atau memanggil kita pulang untuk kembali ke alam barzakh, yaitu kita mati. Sehingga apa yang dipertanyakan oleh Imam Al-Ghazali terhadap murid-muridnya ini erat kaitannya dengan kita saat ini. Lalu pertanyaan yang terakhir oleh beliau Imam Al-Ghazali juga kembali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar dalam hidup kita? Ada yang mengatakan bahwa gunung, ada yang menjawab bumi, ada yang menjawab matahari. Tetapi jawaban Imam Al-Ghazali bahwa semua itu benar, tapi yang paling benar adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini paling sering menggerogoti keimanan kita. Bahkan kadang-kadang mengantarkan kita pada hal-hal yang paling fatal. Di dalam lingkungan kita, rumah tangga kita kadang, keluarga kita, lingkungan di sekitar kita, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cukup nyata dorongan hawa nafsu ini kadang membuat miris. Kita bisa kadang mendengar ada seorang ayah tega menghamili anaknya sendiri sampai kemudian melahirkan seorang bayi. Ada seorang pejabat yang melakukan korupsi. Ada seorang kontraktor yang bekerja tidak sesuai spek. Semua ini adalah bagian daripada penampakan hawa nafsu. Karena akibat tidak mampu kita untuk mengendalikan hawa nafsu ini, maka akibatnya mengantarkan kita pada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum syara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 179 mengingatkan kepada kita semua, walaqad sarana li jahannam katsiran minal jins wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Pemirsa dakwah buton yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini cukup tegas memberikan kabar kepada kita bahwa apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kita mempunyai akal, kita mempunyai mata, kita mempunyai telinga. Ketika semua alat panca indera yang kita miliki ini tidak gunakan sebagaimana mestinya, maka yakinlah bahwa tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah mengapa Imam Al-Ghazali mengajukan pertanyaan ini kepada murid-muridnya, agar kita kemudian mampu mengambil ibrah pelajaran. Sesungguhnya kita mau masuk neraka atau masuk surga, itu adalah pilihan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kemudian memaksa setiap orang untuk masuk neraka atau masuk surga. Tapi karena ada wilayah yang kita kuasai yang harus kemudian menjadi maksimal untuk kita optimalkan dalam rangka agar kita kemudian masuk ke surga. Disinilah harus kita mampu untuk melakukan atau mengendalikan hawa nafsu tadi, sehingga pilihan-pilihan dalam hidup ini tepat yang kita lakukan. Salah pilih, maka kita akan terjerumus kepada jalan ke neraka tadi. Sekali lagi sebelum saya akhiri, maka kita berharap apa yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yakni keluar dari bulan puasa ini menyandang sebagai predikat la'alakum tatakun, itu bisa terwujud. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.